Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukurulillah wa ni'matillah. Wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua hal yang telah diberikan kepada kita, seperti kesehatan, keselamatan, rezeki, dan juga umur panjang ini. Dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, ada sebuah pertanyaan yang beberapa kali dilancangkan di kolom komentar dan belum sempat saya jawab ya. Dan hari ini saya sempatkan untuk menjawab. Yakni, Pak Nafis, bagaimana lebih bagus mana untuk urusan rezeki antara sholawat Jibril dengan sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang? Baik, sebelum kita masuk ke sini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga untuk subscribe dulu channel YouTube Taman Surga dan tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan. Lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Amin. Allahumma amin. Namun sebaliknya bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda semua. Baik, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe semuanya diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan hari ini tepatnya adalah kita sampai pada hari ke-25 pada gerakan Ayo Membaca Sholawat Jibril 1000 kali setiap hari selama 30 hari. Nah, silahkan kepada yang mau absen jumlah bacaan sholawat yang sudah didawamkan, silahkan boleh langsung mengisi kolom komentar sekarang. Meskipun saya belum bisa melihat satu persatu komentarnya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihatnya. Amin. Allahumma amin. Nah, dan mudah-mudahan kita bisa saling memotivasi antara satu dengan yang lainnya untuk semakin bersolawat dan semakin semangat dalam mendawamkan sholawat Jibril. Baik, kita masuk kepada pembahasannya. Pak Nafis, bagaimana yang terbaik untuk urusan rezeki antara sholawat Jibril dengan sholawat pohon uang atau sholawat Sajaratun Nuqut? Baik, yang pertama dulu ya, yang pertama dulu kita harus tahu sholawat Jibril yang seperti apa dan sholawat pohon uang yang seperti apa. Sholawat Jibril ini adalah sholawat yang bacaannya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah, gini ya. Sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat pohon uang ini bunyinya adalah seperti berikut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sholawat Jibril ini dan sholawat Sajaratun Nuqut ini membacanya sebenarnya berapa kali pun boleh, silahkan dibaca sebanyak-banyaknya silahkan. Namun pada program Taman Surga ini, kita sedang memprogramkan untuk membaca sholawat Jibril sampai pada hari ke-25, membaca jumlahnya minimal 1000 kali setiap hari.
Kemudian kalau untuk sholawat Sajaratul Nuqud sendiri, untuk ijazah dari Habib Sagaf bin Mahdi, beliau mengijazahkan untuk dibaca 400 kali setelah selesai sholat isya sampai sebelum menjelang subuh. Nah, kemudian apakah tidak boleh dibaca selain waktu itu? Boleh-boleh saja sebenarnya ya. Mau dibaca pagi juga boleh, siang juga boleh, habis sholat juga boleh, sambil bekerja juga boleh. Sebenarnya untuk membacanya silakan. Tetapi untuk membaca yang 400 kali sehabis sholat isya tadi adalah ijazah langsung dari Al-Habib Sagaf bin Mahdi. Nah, kemudian bagaimana antara kedua sholawat ini, mana sholawat yang terbaik? Mungkin pada praktisi agama yang lain, para ulama, para aulia bisa menerangkan lebih jelas mengenai hal ini. Tetapi untuk saya pribadi, kedua sholawat ini merupakan sholawat, sehingga sholawat ini memiliki keutamaan yang sama. Antara sholawat Sajaratul Nuqud dan sholawat Jibril sama-sama sholawat. Kalau kita baca, niatnya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita mindset kita sekarang disetting tidak usah terpaku. Wah, ini lebih dahsyat sholawat Jibril. Sholawat Sajaratul Nuqud sama sholawat Jibril lebih dahsyat sholawat Sajaratul Nuqud. Jangan begitu ya. Kita jangan terpaku seperti itu. Karena sesungguhnya setiap amalan itu yang dilihat oleh Allah adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Termasuk ketika kita membaca sholawat Jibril, niatnya untuk apa? Nah, ketika kita membaca sholawat Sajaratul Nuqud, niatnya untuk apa? Barang siapa yang niatnya membaca sholawat Jibril untuk beli mobil, insya Allah bisa beli mobil. Barang siapa yang membaca sholawat Sajaratul Nuqud untuk beli mobil, insya Allah juga bisa beli mobil. Barang siapa yang niatnya membaca sholawat ini untuk mendapatkan jodoh, insya Allah diberikan jodoh. Barang siapa yang niatnya untuk melunasi hutang, insya Allah akan dilunasi hutang. Tapi barang siapa yang membacanya lillahi ta'ala untuk mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan masalah dunia dan yang lain sebagainya, maka insya Allah urusan dunia akan mengikutinya sesuai dengan yang terbaik yang kita dapatkan. Nah, artinya kalau kita membaca sholawat lillahi ta'ala itu, nanti Allah yang akan mengatur kita. Apa balasan yang paling tepat? Rahmat itu dirupakan seperti apa? Bisa jadi diberikan ketenangan dalam hidup, diberikan keselamatan, diberikan keselamatan dari balak bencana, atau mungkin yang belum keturunan diberikan keturunan, ya kan? Nah, sekarang punya rezeki bisa beli mobil sama memiliki keturunan itu, kalau bagi yang memang belum punya keturunan, pasti akan lebih memilih yang mendapatkan keturunan. Nah, jadi tidak serta-merta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik menurut kita adalah uang. Itu kan pikirannya kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah lunas hutangnya dulu? Apakah kita diberikan rezekinya dulu? Apakah kita pekerjaannya dimudahkan dulu? Apakah kita tetap diberikan hutang? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui. Jika kita diberi hutang, maka kita ini akan semakin dekat kepada Allah. Tetapi kalau sekarang hutang kita dilunasi, maka kita akan meninggalkan Allah. Nah, Allah lebih tahu. Oleh karena itu, belum tentu balasan dari Allah itu kemudian serta-merta berupa uang. Tapi yang jelas untuk rezeki itu pasti ya. Nah, dan kita harus yakin, kita harus beriman kepada Allah bahwa pasti dibalas. Sholawat kita ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti dibalas oleh Allah. 1 kali sholawat akan dibalas 10 kali sholawat dari Allah atau 10 rahmat dari Allah. Nah, ini baru 1. Bagaimana kalau kita membacanya semakin banyak? Makanya semakin banyak membaca, semakin bagus. Jadi kesimpulannya ya, antara sholawat Jibril dan sholawat pohon uang, kita tidak usah membanding-bandingkan mana yang lebih bagus. Tetapi
Yang perlu diperhatikan adalah niat kita dalam membacanya yang diperbaiki. Niatlah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah dengan ikhlas. Jadi, ketika yang kita harapkan dunia, pengen hutang lunas, pengen rezeki banyak, kok belum tercapai, maka kita tidak kecewa dan tidak bersuloh. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video Taman Surga. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.